hal yang biasa kita dengar di lingkungan masyarakat, dan banyaknya masyarakat yang menjadi pemain pengen mendapatkan keuntungan dalam permainan-permainan yang bermuatan itu perjudian. Nah, judi ini udah beberapa tahun itu menjadi hal yang kemudian meresahkan warga atau meresahkan masyarakat, terutama yang sudah menjadi korban-korban. Kenapa mereka menjadi korban? Karena dengan orang-orang yang pintar memainkan sebuah permainan, orang-orang yang tidak mengerti dan tidak tahu cara bermain tersebut, sehingga masyarakat menjadi korban daripada judi. Nah, sebenarnya judi itu apa sih? Nah, sebenarnya masyarakat tanpa dijelaskan pun tahu apa namanya itu judi. Sebenarnya itu adalah hanya sebuah dari permainan dan sebuah perlombaan yang kemudian suasana tersebut, keadaan tersebut dijadikan sebuah mata pencarian. Nah, akhir-akhir ini memang banyak yang menjadi desakan ya kepada pemerintah, terutama ini kepada Polri. Sangat mengapresiasi dan saya sangat setuju dengan instruksi atau perintah Kapolri yang memerintahkan kepada baik itu dari Polda, dari Polres sampai Polsek, diminta untuk ditindak ya, baik itu judi online ataupun judi darat. Judi online ini merupakan hal yang sekarang berkembang dengan perkembangan teknologi. Permainan judi online itu hanya berupa game. Memanfaatkan aplikasi itu untuk dijadikan mata pencarian dengan chip yang sudah mereka dapatkan dari game tersebut, mereka jual segala macam. Nah, kemudian menimbulkan banyak korban ya, terutama masyarakat, karena dilihat dengan permainan seperti itu sangat gampang. Nah, seperti pada video saya sebelumnya itu saya pernah jelaskan berapa hukuman atau ancaman hukuman judi online ya. Di sana mengatakan bahwa di Undang-Undang ITE itu mengatakan bahwa setiap orang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik yang kemudian bermuatan perjudian akan dipidana dengan pidana penjara 6 tahun dan denda sampai 1 miliar rupiah. Tentuan tersebut diatur di dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Selain judi online tersebut, juga pernah ada sebelum itu namanya judi darat, disebut judi darat lah ya, seperti main contohnya main catur lah. Main catur itu bisa juga itu bermuatan perjudian ketika itu dijadikan pertaruhan yang diiming-imingin suatu kemenangan. Nah, itu berapa tahun sih hukumannya sesuai dengan hukum. Nah, itu jelas sudah diatur di dalam pasal 303. Jadi ancaman hukuman ya, atau terancam hukuman bagi pelaku penyelenggara permainan yang kemudian itu bermuatan disebut sebagai perjudian, itu terancam hukuman 10 tahun dan dendanya itu sampai 20 juta rupiah. Memang kalau dilihat yang maraknya sekarang itu judi online, kalau dilihat dari hukumannya memang beda ya. Kalau di online itu 6 tahun. Kalau kalau darat itu disebut darat lah ya, aku sebut darat aja, itu 10 tahun, lebih besar. Padahal sebenarnya yang orang banyak manfaatkan sekarang itu secara umum itu secara online. Oke, sekarang dengan adanya desakan dari masyarakat untuk dilakukan pemblokiran akses internetnya, sebenarnya hal ini, upaya preventif yang dilakukan ini harusnya sebelum-sebelumnya lah, saya pernah bahas lah pada konten sebelumnya. Upaya preventif pemerintah itu sangat minim banget. Tetapi dengan adanya desakan-desakan sekarang, juga oleh Kapolri memberikan perintah kepada bawahannya untuk ditindak, kemudian Kominfo juga turut melakukan upaya preventif adanya judi-judi online tersebut, sehingga beberapa hari yang lalu oleh Kominfo itu ada 15 situs yang sudah diblokir dan tidak bisa diakses lagi. Saya tidak tahu bagaimana seperti apa untuk diblokir tersebut, apakah nanti suatu saat akan dibuka lagi atau tidak. Nah, jadi kembali kepada masyarakat lagi untuk tidak ikut terlibat dalam permainan-permainan yang bermuatan judi. Boleh bermain game, tapi jangan coba-coba memberikan ada taruhan, kemudian diiming-iming dengan orang lain. Kadang-kadang itu hal yang kemudian iming-iming itu kan suatu cara yang kemudian membodoh-bodohin orang. Nah,
Saya sangat mengapresiasi, saya sekali lagi mengatakan bahwa saya sangat mengapresiasi instruksi dari Kapolri. Akan tetapi yang sekarang kita lihat gini, tegas-tegasnya instruksi Kapolri tersebut, apakah di tingkat Polda, apakah di tingkat Polres sampai tingkat Polsek itu menjalankan atau tidak? Kadang-kadang hanya mendengarkan saja, ya mudah-mudahan saja sampai di tingkat Polsek itu benar-benar menjalankan atau melaksanakan. Inilah yang kemudian diharapkan masyarakat untuk ditutup. Berikanlah sebuah peluang, berikanlah celah untuk menerima aspirasi-aspirasi masyarakat ini. Itu teman-teman Aceh Mahkum yang tadi saya sudah jelaskan dan unsur-unsurnya seperti itu, dan sedikit saya memberikan tadi ilustrasi dan juga perbedaan dengan perjudian online. Semoga bermanfaat videonya, semoga motivasi buat masyarakat semua dan yang menonton video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya.